Halo, bertemu lagi dengan saya Anugrah pada kuliah pengembangan berkelanjutan TF 3001. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Sustainable Development Goals. Kuliah ini akan dibagi menjadi beberapa segmen, yaitu segmen pertama kita akan membahas tentang pengantar dari Sustainable Development Goals. Lalu pada segmen selanjutnya, kita akan membahas tentang Millennium Development Goals. Lalu segmen selanjutnya, kita akan membahas tentang goal-goal yang ada pada Sustainable Development Goals dan isu-isu yang terkait di dalamnya. Mari kita mulai pada materi pada segmen pertama ini, yaitu pengantar terkait dengan Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals atau SDG adalah resolusi PBB nomor 70/1 yang diadopsi oleh 193 negara pada tahun 2015 yang berjudul Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. SDG ini atau Sustainable Development Goals merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals atau MDG yang berakhir pada tahun 2015. Terdiri dari 17 goal untuk masa depan dunia yang ditargetkan akan tercapai pada tahun 2030. Dari 17 goal tersebut, didetilkan lagi menjadi 169 target yang harus dicapai pada tahun 2030. Visi dari Sustainable Development Goals yang pertama adalah komprehensif yang berpilar pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, ditambah dengan dukungan pemerintah. Maksudnya adalah SDG ini akan mencapai target-target yang terkait pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang harus dicapai secara keseluruhan dengan tema-tema yang komprehensif. Tema tersebut didetilkan menjadi 17 goal yang harus dicapai, dan goal-goal tersebut merupakan goal yang saling terintegrasi dan harus tercapai secara menyeluruh. Sustainable Development Goals memiliki visi inklusif, yaitu no one left behind, di mana semua negara, semua penduduk bumi harus mampu mencapai goal-goal tersebut secara bersama-sama. Dan hal ini akan dapat tercapai apabila adanya kerjasama dari segala pihak dan segala stakeholder. Bukan hanya negara, tapi juga badan pemerintah, badan-badan pendidikan, perusahaan-perusahaan, dan aspek bisnis, dan semua stakeholder-stakeholder yang ada di dunia. Sustainable Development sendiri merupakan pengembangan yang memperhatikan kebutuhan saat ini dengan tetap memperhatikan kebutuhan generasi penerus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi pada dasarnya adalah Sustainable Development ada untuk kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang. Pada dasarnya, konsep Sustainable Development ini atau pengembangan secara berkelanjutan ini ada untuk kelangsungan hidup manusia, di mana manusia hidup di planet bumi dan penggunaan sumber daya secara berlebihan akan membuat sumber daya ini rusak dan tidak dapat kembali lagi sehingga akan mengancam kehidupan manusia di masa yang akan datang. Terdapat 3 aspek pada pengembangan secara berkelanjutan. Yang pertama adalah sustainable, di mana pengembangan harus memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Lalu resilient atau adaptasi, di mana manusia harus mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada, baik perubahan karena efek yang buruk atau karena perubahan karena hal-hal yang disepakati supaya bumi dapat ditinggali dengan lebih lama. Lalu yang ketiga adalah inklusif, di mana semua orang harus mampu bertahan hidup. Tidak ada golongan yang diutamakan atau tidak ada golongan yang ditinggalkan. Jadi pada dasarnya kita berada di dalam satu kapal yang sama, yaitu bumi yang harus kita selamatkan secara bersama-sama. Isu ini menjadi isu yang menarik dan bahkan diangkat menjadi sebuah cerita fiksi. Yang pertama adalah Inferno dari Dan Brown, di mana di sana diceritakan bahwa manusia sudah berkembang terlalu pesat sehingga mengancam kehidupan manusia sendiri karena penggunaan sumber daya alam yang secara berlebihan. Dan di sana tokoh antagonisnya mencoba untuk mengendalikan pertambahan manusia dengan membuat 50% penduduk dunia infertil. Isu yang sama diangkat juga pada film Avengers Endgame, di mana Thanos sadar bahwa makhluk hidup yang ada di alam semesta ini berkembang secara terlalu liar dan harus dikendalikan. Maka dia berusaha untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk ini dengan cara menghilangkan 50% dari penduduk alam semesta dengan cara mengklikkan tangannya. Itu adalah contoh bagaimana isu-isu ini terkait dengan Sustainable Development Goals ini adalah isu yang nyata.
Sustainable development ini memiliki 3 core elemen, yaitu economic growth atau perkembangan ekonomi, environmental protection atau perlindungan lingkungan, dan yang ketiga adalah social inclusion atau inklusi sosial. Ketiga aspek ini harus dicapai secara bersama-sama karena saling mendukung. Sebagai contoh, negara-negara yang memiliki hutan adalah negara-negara yang merupakan negara-negara berkembang, di mana mereka butuh untuk mengembangkan ekonominya. Apabila tidak didukung, maka pertumbuhan ekonominya akan dilaksanakan dengan cara eksploitasi sumber daya alam. Dan pada dasarnya pengurangan hutan akan berefek bukan hanya pada negara itu, tapi negara-negara yang lain. Oleh karena itu, perlu dukungan dari negara-negara yang memiliki kemampuan lebih agar mampu melaksanakan perlindungan lingkungan demi keberlangsungan umat manusia di masa yang akan datang. Tadi adalah materi dari segmen 1 perkuliahan dengan tema Sustainable Development Goals. Terima kasih atas perhatiannya.